Hai teman-teman online, selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih udah ngeklik video ini dan kembali lagi di channel Farafelia. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Di video kali ini aku akan sharing-sharing ke kalian sedikit tentang suka duka selama aku menjadi anak SMK. Tepatnya aku di jurusan multimedia, nanti aku sharing-sharing juga buat kalian yang mau masuk multimedia biar bisa ada bayangannya juga. Dan aku juga bakal jelasin selama aku di sekolah dan setelah aku lulus dari SMK. Sebelumnya selamat buat kalian yang udah lulus SMP dan mau masuk ke SMA, atau kalian mungkin bingung mau SMA atau SMK, kalian juga bisa lihat di videoku. Aku sempat bahas perbedaan SMA dan SMK. Dan buat kalian yang sudah yakin masuk SMK atau udah diterima di SMK, selamat. Dan mungkin kalian kayaknya juga harus lihat video ini biar kalian tuh nggak kaget waktu udah masuk di SMK. Ya biar kalian ada bayangannya gitu. Jadi tonton dari awal sampai akhir biar kalian nggak ketinggalan satupun. Karena konten kali ini membahas tentang suka duka SMK, kita mulai dulu dari yang sukanya aja. Karena aku ini cewek dan aku masuk ke SMK, jurusannya itu multimedia, IP gitu, yang berhubungan tentang foto dan video. Itu kan pasti biasanya yang kayak jadi kameramen atau editor, produser, sutradara itu pasti cowok ya kan. Tapi aku sebagai perempuan ikut masuk ke jurusan multimedia itu terpandang kayak bener-bener wow gitu loh, karena kan jarang-jarang tuh anak cewek yang bisa di jurusan ini. Bahkan ada beberapa yang tanya juga ke aku, gimana sih kalau anak cewek masuk ke jurusan SMK, padahal itu nggak ada larangan. Di SMK pun juga sebenarnya sama kayak di SMA, cuma memang ada beberapa jurusan, misalnya kayak jurusan teknik mesin, teknik industri, itu banyak yang cowok ya. Jadi tergantung sama kalian. Tapi kalau misalnya aku di jurusan IT kayak multimedia gitu, banyak kok ceweknya sama cowoknya itu ya perbandingannya 11-12 gitu sama di SMK. SMA. Yang kedua, anak SMK itu enggak full di sekolah. Jadi kalau misalnya di SMA kita kan 3 tahun tuh belajar, kayak SMP juga 3 tahun kita full di sekolah. Nah kalau di SMK ini kita bener sih memang 3 tahun, tapi ada beberapa bulan yang kita itu magang atau PKL, praktik kerja lapangan langsung ke perusahaan. Jadi ya tinggal kurangin aja, selama 3 tahun kalian paling butuh waktu 3 bulan atau 6 bulan. Rata-rata sih 3 bulan atau 6 bulan untuk program PKL. Tapi kebetulan di sekolah aku dulu 1 tahun. Jadi aku 2 tahun di sekolah, 1 tahunnya di perusahaan. Yang ketiga, kalau misalnya kalian nih lulus SMK dan mau langsung kerja, itu kebanyakan mereka yang misalnya teman-teman kalian si A itu dulu magangnya di perusahaan B. Nah setelah lulus SMK itu biasanya yang perusahaan B akan merekrut teman kalian yang A ini, karena sudah tahu gitu loh kayak gimana sih sifat kalian, karena kan udah pernah beberapa bulan magang di sana. Jadi kalau misalnya kinerja kalian bagus selama kalian itu PKL, bisa direkrut. Jadi kalian lulus SMK itu gak usah cari kerjaan lagi. Selanjutnya, lulusan SMK itu lebih gampang cari kerjaan daripada lulusan SMA, karena kita ada pengalaman kerja atau magang selama beberapa bulan itu. Jadi waktu kita masuk SMK, waktu kita lulus SMK dan mau ngelamar kerja, pasti kan butuh yang namanya portofolio. Nah misalnya nih, aku kan jurusan desain. Selama di multimedia itu kan aku juga sempat ngedesain desain, dan magang pun aku waktu itu kebagian sebagai desain grafis, dan aku ngelamarnya itu sebagai desain grafis. Nah aku tunjukin portofolio aku selama aku sekolah di SMK dan selama aku magang. Jadi perusahaan kan juga ada pertimbangan kalau misalnya aku ini sudah ada pengalaman, meskipun cuma magang atau PKL, tapi aku udah ada pengalaman kerja. Dan portofolio aku juga lumayan banyak, karena kan selama 3 tahun itu aku mempelajari bidang tersebut. Dan kalau misalnya kalian beruntung, biasanya itu ada beberapa PKL yang digaji. Jadi temenku tuh ada yang digaji sama perusahaan, tapi ada juga yang enggak. Yaitu kan tergantung kebijakan perusahaan dan keuntung-untungannya kalian dapat atau enggak. Dan karena SMK ini
kalian tuh cuma fokus sama satu bidang. Jadi misalnya aku jurusan multimedia, selama 3 tahun mempelajari multimedia itu terus, kan bisa diasah dan tentunya aku jadi lebih mahir tentang jurusan itu, tentang bidang tersebut. Jadi meskipun yang dipelajari cuma satu bidang itu, tapi selalu ada yang baru gitu, kayak materinya atau prakteknya. Jadi selalu mengenal sesuatu yang baru. Selama 3 tahun itu kebanyakan SMK kelasnya tuh nggak dipindah-pindah. Jadi biasanya tuh kelas 1 itu sama ini, terus kelas 2 itu diganti kelas lagi, kelas 3 ganti kelas lagi. Nah itu enggak, benar-benar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu teman kalian sama, dan itu bisa membuat kalian tuh lebih akrab sama teman sekelas. Tapi gak usah khawatir, karena kalian juga bisa kok akrab sama teman-teman yang lain dengan cara ikut ekstrakurikuler atau ya perbanyak bergaul aja gitu. Dan dukanya aku selama di SMK itu yang pasti deadline itu benar-benar banyak banget, karena apalagi aku nih jurusannya multimedia ya kan. Jadi contohnya kalau anak SMA itu mungkin kan banyak tuh kayak teori-teori atau mungkin bikin sesuatu itu, mungkin mereka bisa kayak kebut satu malam meskipun hasilnya nggak maksimal, tapi mungkin ada sih yang bisa kayak gitu tugasnya langsung kebut semalam jadi dan besok dikumpulin. Nah kalau misalnya SMK itu nggak semuanya bisa kayak gitu. Jadi misalnya ini jurusannya IT, mungkin RPL, rekayasa perangkat lunak, nah itu kan web. Nah kalau misalnya kita itu ke sistemnya kebut semalam ngerjain tugasnya, kalau misalnya malam-malam nih, karena kalau misal nih lagi ngoding terus tiba-tiba kurang koma atau kurang titik, itu kan nggak jadi web, nggak jadi apa ya, kodenya nggak berhasil. Jadi kalian tuh harus mencari tahu ini letak kesalahannya di mana. Dan kalau misalnya dalam satu malam itu kalian nggak berhasil nemuin atau gagal terus, jadi pastinya besok itu kalau pas ngumpulin kalian bener udah jadi, tapi entah itu nggak muncul hasilnya atau ada beberapa yang gagal kodenya dan lain sebagainya. Jadi kalau di SMK itu usahakan jangan kejar kebut malam, apalagi kalau yang jurusannya IT. Dan kalau anak SMK itu sebenarnya bisa masuk kuliah, masuk kampus, tapi nah kalau misalnya masuk kampus negeri itu kayaknya memang agak sulit. Bukan berarti anak SMK itu nggak bisa masuk kampus negeri, bisa, ada masih ada peluang untuk anak SMK ikut SBMPTN, SNMPTN, terus jalur prestasi itu masih bisa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba itu ambil SBMPTN itu kan mempelajari saintek, soshum yang dipelajari anak SMA, dan anak SMK itu mempelajari dasar-dasarnya aja. Jadi ya bisa dibilang sulit kalau misalnya kalian itu nggak mempersiapkan dari awal. Tapi ingat ya, bukan berarti kalian nggak bisa kuliah di negeri. Dan SMK ini kan fokusnya sama satu bidang aja. Tapi nggak usah khawatir, karena aku dulu waktu kelas 1 SMK itu meskipun jurusannya multimedia, tapi aku juga mempelajari dasar-dasarnya dari RPL, TKJ. Selanjutnya anak SMK itu banyak ujiannya. Jadi kalau misalnya anak SMA cuman ada ujian nasional, ya pokoknya sejenis kayak gitu. Nah kalau di SMK ini kita ujian nasional, tapi setelah ujian nasional itu bakal ada lagi namanya ujian praktek. Terus kayak tugas akhir itu mungkin kayak skripsi, tapi karena multimedia itu jadinya kita kayak menjawab ya apa sih, kayak membuat sesuatu yang berhubungan tentang jurusan kalian tersebut. Terus itu kalian juga ada uji kompetensi kalau nggak salah namanya itu. Jadi mendatangkan orang luar terus untuk datang ke sekolah kita, terus melihat hasil karya kita. Jadi yang menilai itu orang luar, bukan guru kita sendiri. Terus nanti juga dipresentasikan hasil kerja kalian seperti apa. Jadi kalian itu harus pinter-pinternya bagi waktu. Kayaknya sih itu aja, atau mungkin ada kalian yang mau menambahkan suka duka selama kalian di SMK, bisa tulis di kolom komentar di bawah, karena aku juga mungkin lupa inget gitu ya. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau misalnya bermanfaat juga klik tombol like, atau mungkin kalian bisa share video ini ke teman-teman, ke saudara atau pacar kalian. Bisa langsung aja di share. Dan kalian subscribe juga biar aku tuh semakin semangat bikin videonya, karena kan
Sama halnya dengan kalian mendukung channel aku. Dan buat kalian yang mau request untuk video selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.